warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu pembagian. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian, ya. Masih ingat apa itu perkalian? Nah, perkalian itu penjumlahan secara berulang. Nah, sekarang kita memasuki materi baru, yaitu pembagian. Nah, pembagian ini ada di tema 2, subtema 3. Nah, ya, muatan pelajarannya matematika. Nah, yang disampaikan oleh Ibu sendiri, yaitu Pemala. Nah, selanjutnya coba perhatikan ini. Ada contoh. Nah, contoh ini Ibu ambil di buku Bupena halaman 127. Kalian bisa melihat video ini dan membuka bukunya ya. Nah, misalkan ada sebanyak 6 butir kelereng, ini akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Nah, berarti kan ada 6 kelereng ya. Kemudian akan disimpan dalam 2 kotak. Nah, berapa ya kelereng dalam masing-masing kotak itu? Nah, contohnya. Ini di buku kalian juga ada cara 1 dan cara 2. Cara 1 ini yaitu pengelompokan benda. Ya, 6 dibagi dengan 2. Ini namanya bentuk pembagiannya. Lingkarilah menjadi 2 kelompok sama banyak. Ya, misalkan ini ada 1 kotak. Nah, 1 kotak ini kita bagi menjadi 2 kotak. Nah, caranya gimana? Kita pengelompokan bendanya. Kita bagi banyak benda ini menjadi 2. Ternyata ada 3, masing-masing mendapatkan 3 kelereng. Nah, jadi dapat kita simpulkan hasil dari 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian cara 2 yaitu pengurangan berulang. 6 dibagi 2 yaitu kurangi 6 dengan 2 hingga memperoleh hasil 0. Ini ya, 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Nah, ternyata di sini ada 3 kali pengurangan sampai diperoleh hasil 0. Nah, 2-nya ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, kita tulis bentuk pembagiannya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, banyak kelereng dalam satu kotak ada 3 butir kelereng. Oke. Kemudian selanjutnya, nah dapat kita simpulkan bahwa pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama banyak. Nah, setiap kelompok berisinya sama banyak. Ya, jadi semuanya harus adil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang adil. Nah, ya di PPKN. Nah, kemudian hasil pembagian juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Nah, berarti pembagian itu dapat kita simpulkan yaitu pengurangan secara berulang. Nah, selanjutnya yaitu tentang hubungan perkalian dan pembagian. Ternyata pembagian juga memiliki hubungan dengan perkalian. Nah, bagaimana ya hubungannya? Nah, kita lihat. Ini juga ada di Bupena halaman di halaman 137 ya. Perhatikan contoh berikut. Ini yang A. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, masing-masing ada 6 kelereng. Nah, ini contohnya. Di sini totalnya ada 18 kelereng. Kemudian kita kelompokkan menjadi 3. Ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kemudian kita isi, ternyata masing-masing ada 6 kelereng, sehingga jumlahnya 18. Nah, berarti ada 3 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 6 kelereng. Dapat kita tulis 3 dikali 6 sama dengan 18.
angkanya sama ya, hanya penempatannya yang berbeda ya. Kemudian yang kedua, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Artinya 18 kelereng kita dikelompokkan menjadi 6 bagian, masing-masing bagian ada 3 kelereng ya, kebalikannya yang A. Kemudian ada 6 kelompok nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok, setiap kelompok terdiri atas 3 kelereng. Maka dapat kita tulis 6 dikali 3 sama dengan 18 ya. Oke. Nah, menghitung hasil pembagian. Mungkin anak-anak sudah ada yang bisa ya pembagian. Nah, ini hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Ingat ya, hasil akhirnya harus 0. Kemudian, hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Nah, berikut contohnya. Disimak ya anak-anak. Selanjutnya yaitu kita menghitung hasil pembagian. Nah, di sini Bu Mala mau menggunakan contoh yang ada pada buku Bu Pena halaman 144. Ya, di halaman 144 kita tulis dulu contoh ya. Contoh yang pertama itu ada 18 dibagi 9. Nah, ada 18 dibagi 9. Kemudian kita hitung. Karena hasil pembagian itu dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0, kita kurangkan 18 dengan 9. Nah, caranya yaitu 18 dikurangi 9. 18 dikurangi 9 hasilnya 9 ya. Kemudian kita kurangkan lagi. Kenapa kok kita kurangkan lagi? Karena belum sampai akhir, kita harus mendapatkan nilai 0. Caranya kita kurangkan lagi. 9 dikurangi 9. Oke, selanjutnya yaitu 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini karena berakhirnya sudah 0, terakhirnya sudah 0, maka pengurangannya sudah selesai. Nah, cara menghitungnya, hasil dari 18 dibagi 9 yaitu kita lihat kita melakukan pengurangan berapa kali. Kita hitung ya. Kita tadi melakukan pengurangan 1 kali. Ya, kita tulis 1. Kemudian kita tadi kurang lagi 2 ya. Berarti pengurangannya ada 2 kali. Nah, 18 dibagi 9, maka hasilnya yaitu 2. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yaitu 18 bagi 9 yaitu 2. 2 dari mana? 2 dari pengurangannya, kita melakukannya sebanyak 2 kali pengurangan. Nah, gitu ya caranya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan perkalian. Seperti apa sih? Nah, 19 dibagi 9 sama dengan 2. Kita hubungkan dengan perkalian. Nah, perkaliannya seperti apa? 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, begitu juga dengan 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan hubungan ya. Oke, selanjutnya anak-anak bisa membuat tabel perkalian 1 sampai 10. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Tabel perkaliannya bisa dibuat di buku tulis atau di selembar kertas, bebas terserah kalian. Lalu dihias dan diwarnai.
lalu difotokan ke molas masing-masing ya. Terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.